Halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar berita-berita di dunia internasional dan juga di media-media Indonesia. Dan kini masih soal kecelakaan mobil yang membuat pembuat kartun Nabi hilang nyawa. Hal itu menjadi trending topik di tanah air karena Indonesia memang kawasan yang memiliki muslim terbesar di dunia dan mungkin paling mengecam kepada penghina Nabi Muhammad SAW. Dan kini kami akan menyajikan 10 fakta soal kecelakaan mobil yang membuat pembuat kartun Nabi Muhammad tersebut hilang nyawa. Nah, apa sajakah fakta yang melingkupi kejadian tersebut? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seperti sudah kita tahu bahwa kartunis asal Swedia yang pernah menggambar kartun Nabi Muhammad SAW yang bernama Lars Vilks tewas dalam kecelakaan mobil. Fakta ini pun menyedot perhatian dan di media-media Indonesia juga banyak diberitakan soal hal ini. Tajuk-tajuk yang memberitakan hal itu pun bermacam-macam. Seperti dari Sindo News yang mengabarkan bahwa penghina Nabi Muhammad terbakar hidup-hidup dalam mobil bersama 2 pengawalnya. Artinya, judul-judul yang dipakai di media-media di Indonesia merupakan judul-judul yang lumayan keras karena memang adanya sentimen terhadap penghina Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini pun sangat wajar karena mungkin ada kesedihan dan penderitaan yang mendalam saat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dihina. Dan sekarang tanpa hukuman manusia, Allah yang menghukum kartunis penghina Nabi itu. TV One langsung juga memberikan judul yang cukup keras, yakni Lars Vilks, kartunis penghina Nabi Muhammad tewas ditabrak truk. Dan kemudian ada lagi judul yang juga agak lembut, yakni dari CNN Indonesia yang cuma mengatakan bahwa seniman penggambar kartun Nabi Muhammad dikabarkan tewas. Tidak sekeras 2 media sebelumnya, tetapi kata-katanya tetap menggunakan kata tewas. Kemudian dari Detik, yakni mengungkapkan bahwa ada 7 fakta yang mengikuti dari kejadian tersebut. Fakta kecelakaan mobil bikin membuat kartun Nabi Muhammad hilang nyawa. Ini adalah yang diberikan oleh redaksi Detik News. Yang pertama, faktanya adalah usia Lars Vilks. Lars Vilks adalah kartunis usianya sudah kepala 7. Hal ini dilansir dari ABC News. Dia adalah pria kelahiran Helsingborg, kawasan selatan Swedia pada 1946, setahun setelah Indonesia merdeka. Umurnya berakhir pada usia 75 tahun. Kemudian fakta yang kedua adalah Vilks ini hidup di bawah perlindungan polisi sejak kartun kontroversial yang dibikinnya soal Nabi Muhammad yang dibuatnya pada 2007. Karyanya itu memicu banyak ancaman pembunuhan, akhirnya dia hidup dalam lindungan polisi. Dan saat bertabrakan itu pun dia sedang dalam pengawalan polisi. Fakta yang ketiga adalah pada Minggu 3 Oktober 2021 terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi di kota kecil Markaryd, Swedia. Awalnya Lars Vilks menempuh perjalanan di dalam mobil. Tiba-tiba mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Kemudian fakta yang keempat adalah kendaraan terbakar. Mobil yang ditumpangi Vilks dan truk yang terlibat di dalam kecelakaan sama-sama terbakar.
sang sopir truk harus dirawat di rumah sakit, namun Lars Vilks akhirnya tewas. Kemudian, fakta yang kelima adalah 2 polisi yang mengawal pun ikut tewas. 2 polisi yang mengawal Lars Vilks juga ikut tewas dalam kecelakaan itu. 2 polisi itu memang ditugaskan menjaga Lars Vilks yang acap kali menjadi sasaran ancaman pembunuhan. Orang yang kami lindungi dan 2 kolega kami tewas dalam tragedi yang tidak terbayangkan, dan ini sangat sedih. Begitulah ucap Kepala Kepolisian Regional Carina Persson seperti dilansir dari AFP. Yang keenam, fakta yang diungkap oleh Detik News adalah penyebab kecelakaannya tidak jelas. Polisi tetapi tidak curiga. Ditambahkan juru bicara kepolisian itu bahwa tidak ada kecurigaan adanya kesengajaan atau tindak kriminal dalam kecelakaan ini. Dalam pernyataannya, kepolisian Swedia menyatakan bahwa penyebab kecelakaan itu belum diketahui secara jelas. Ini diselidiki sama seperti kecelakaan di jalanan lainnya ya. Karena 2 polisi terlibat, penyelidikan ditugaskan ke bagian khusus pada kantor jaksa, sebut juru bicara kepolisian Swedia kepada AFP. Kemudian fakta yang ketujuh yang mungkin Anda juga sudah tahu bahwa kelompok radikal Al-Qaeda sempat menawarkan imbalan sebesar 100.000 US dollar, kalikan sendiri jika di kurs rupiah 14.000 berapa ya, untuk pembunuhan terhadap Vilks. Ini setelah dia membuat kartun Nabi Muhammad pada 2007. Kartun kontroversial Nabi Muhammad yang dibuat Vilks itu memang memicu protes besar di kalangan negara muslim dan memicu perselisihan diplomatik. Perdana Menteri Swedia saat itu, Fredrik Reinfeldt, sampai bertemu para duta besar dari beberapa negara muslim untuk meredakan ketegangan. Laporan dari BBC tahun 2007 lalu menyebut bahwa Al-Qaeda di Irak merilis sebuah pesan audio yang disiarkan lewat internet yang isinya menawarkan imbalan untuk pembunuhan Vilks. BBC melaporkan bahwa suara dalam pesan audio itu merupakan pemimpin Al-Qaeda di Irak, Abu Omar al-Baghdadi. Selama bertahun-tahun, Vilks juga mengalami beberapa serangan yang nyaris merenggut nyawanya. Tahun 2010, 2 pria dilaporkan hendak membakar rumah Vilks di Swedia bagian selatan. Tahun 2015, Vilks berhasil selamat dari serangan bersenjata di sebuah konferensi bertemakan kebebasan berbicara yang digelar di Copenhagen, Denmark, yang menewaskan seorang direktur film Denmark. Saat itu, Vilks menyebut dirinya mungkin akan menjadi target serangan. Sementara itu, tahun lalu seorang wanita dari Pennsylvania, Amerika Serikat juga sempat menyerang Vilks yang saat itu sedang menghadiri sebuah acara. Nah, begitulah fakta-fakta yang diungkapkan oleh Detik News. Nah, bagaimanakah komentar Anda? Dan berita ini memang sekarang jadi viral di Indonesia, terutama di situs online Twitter atau media sosial Twitter. Silahkan komentar, like, subscribe, dan komennya juga kami tunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu.